Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat datang di channel Rizky Pras. Ya, di video kali ini saya akan memberikan edukasi, lebih tepatnya tutorial dalam pembacaan alat ukur mekanik. Apa sih fungsi dari alat ukur itu sendiri? Jadi fungsi dari alat ukur itu sendiri adalah alat ukur adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur suatu benda atau objek, baik satuan bidang, jarak, waktu, berat, dan satuan lainnya. Dan apa saja alat ukur mekanik itu? Ya, meliputi penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Tapi kali ini saya hanya akan memberikan tutorial cara pembacaan skala pada mikrometer serta fungsi-fungsi yang ada pada mikrometer. Baik, sebelum menginjak video tutorialnya, tolong bantu like, komen, dan subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi memberikan video-video edukasi lainnya dan memberikan hiburan seputar hobi saya menari. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah menyiapkan satu mikrometer skrup. Nah, seperti ini wujud dari alat ukur mekanik mikrometer skrup ya. Dia memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm dan dapat mengukur dari 0 sampai 25 mm. Ya, di sini sedikit tergores karena sering dipakai. Nah, di sini lebih jelas lagi ya. Bisa dilihat ini. Nah, yang pertama kita harus tahu nama-nama bagian dari mikrometer skrup itu sendiri ya. Yang pertama adalah anvil. Nah, anvil itu yang sebelah mana? Anvil itu ini. Anvil atau poros tetap. Jadi poros ini tidak akan pernah bergerak ya. Terus yang kedua adalah poros geser atau spindle. Nah, saat ini kita putar, dia akan bergeser ke kanan dan ke kiri menyesuaikan benda yang sedang kita ukur. Terus lanjut ke frame. Frame yang berbentuk seperti huruf U. Nah, ini adalah frame berbentuk huruf U ya namanya. Terus lanjut ke pengunci atau lock nut. Nah, ini adalah pengunci ya, atau pengunci yang berbentuk seperti baut. Ya, saat kita sudah melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita harus menguncinya ya ke arah kanan agar alat ukur atau poros penggerak ini tidak bergerak ke kanan ke kiri ya, agar lebih efektif lagi kita kunci ke kanan. Seperti itu. Terus lanjut ke pemutar atau timbel. Nah, di sini adalah timbel, pemutar. Ini untuk memutarkan poros geser itu tadi atau spindle. Ini namanya timbel ya, pemutar. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah ratchet atau pemutar tetapi agak kecil. Tapi ini yang lebih efektif, kita harus menggunakan yang ini. Nah, kenapa? Nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya adalah skala. Ya, dalam alat ukur mekanik khususnya mikrometer skrup itu sendiri memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius atau skala putar. Nah, skala utama itu yang mana? Skala utama adalah skala ini 0 sampai 5, ini sampai panjang ya. Di sini adalah skala utama 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah skala utama. Skala nonius atau skala putar ya, sesuai namanya skala putar, berarti skala yang berputar sesuai dengan benda yang akan kita ukur. Tapi sebelum melakukan pengukuran,
Ya, alangkah baiknya kita lakukan kalibrasi ya, tidak hanya di mikrometer saja ya, di alat ukur lainnya juga harus melakukan kalibrasi, karena untuk menstandarkan alat ukur itu sendiri ya. Alat ukur kalau sering dipakai itu terkadang ada lossnya juga. Nah, bagaimana cara menstandarkan atau mengkalibrasi dari mikrometer itu sendiri? Nah, jika kita lihat di sini ada seperti pengunci ya, seperti pengunci. Ini adalah alat untuk mengkalibrasi ya. Kita harus ketahui dulu bahwa di skala utama itu ada garis lurus sini. Nah, garis lurus ini ya, saat spindle berbenturan dengan anvil atau poros tetap, nah ini harus 0,0. Nah, ini adalah garis skala utama harus sejajar dengan 0 di garis skala nonius. Nah, jika kita putar, nah di sini ada lubang. Fungsi dari lubang ini adalah untuk pijakan dari pengunci ini kita masukkan seperti ini. Kita lihat di nolnya. Kita putar sampai skala utama, garis skala utama sejajar dengan garis skala nonius. Kita putar. Nah, seperti ini. Ini sudah sejajar. Garis skala utama sejajar dengan garis skala nonius. Nah, ini berarti dia sudah presisi, sudah siap untuk digunakan. Nah, misal saya mengukur diameter dari ballpoint ini ya. Misal kita putar, kita masukkan. Oh ya, posisi pengukuran harus seperti ini ya. Jadi frame U kita pegang pakai tangan kiri, tangan kanan kita untuk memutar timbel ya, sesuai benda yang kita ukur nanti. Baru kita masukkan benda yang akan kita ukur. Misalnya saya mengukur diameter dari ballpoint. Nah, kalau kalian memutar dari timbel itu, timbel ini akan sedikit memaksa penekanan di spindle. Biasanya saya menggunakan ratchetnya ya. Ini masih keadaan longgar, ratchet saya putar sampai berbunyi, otomatis dia sudah pas dengan apa yang sedang kita ukur. Ini yang lebih efektif karena dia tidak akan menekan lebih benda yang kita ukur ya. Tidak sama seperti kita memutar timbel, kemungkinan itu akan sedikit berlebihan, bisa saja 0, berapa lebihnya ya. Saya sering menggunakan ratchetnya untuk memutar. Nah, sampai berbunyi seperti ini. Baru kita lepas, kita kunci dulu pakai lock nut agar pengukuran atau timbel spindle tidak bergerak dan tidak berputar. Lalu kita lepas. Seperti itu cara pengukuran menggunakan micrometer scope. Baru nanti kita lihat berapa hasil dari pengukuran itu sendiri. Baik, di sini saya sudah gambarkan di papan tulis ya, biar lebih jelas lagi, karena tadi mikrometernya terlalu kecil, mungkin kalian kesulitan dalam pembacaannya. Di sini saya perjelas menggunakan papan tulis, saya gambarkan lebih besar agar kalian lebih mudah memahaminya ya. Nah, kita lihat di sini adalah
skala utama. Ya. Tadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya ketutup skala noniusnya ya. Terus di bawahnya ada 4 garis juga. Dia berada di tengah-tengah ya. Ini di sini ada 0 ke 1, itu di tengah-tengahnya ada garis juga. Ini nilainya ya. Satu garis itu nilainya 0,50. Kalau satu garis di skala utama yang atas itu adalah 1,00 mm. Jangan lupa satuannya ditulis milimeter. Itu. Ya, jadi di skala utama garis yang atas itu nilainya 1,00 mm, yang bawah 0,50 mm. Nah, terus di skala noniusnya satu garis itu nilainya 0,01 mm ya, atau bisa kita katakan tingkat ketelitian itu sendiri. Nah, misalkan saya mengukur sebuah benda dan ini adalah hasil yang saya dapatkan. Bisa dibantu untuk menjawabnya. Ya, kita tulis dulu. Mungkin kita bisa tulis di kertas ya, ataupun di papan tulis. Silahkan kalau nanti kalian belajar di sekolah, saya sarankan kalian membawa alat tulis ya saat kalian melakukan pengukuran, agar kalian nanti tidak lupa, kalian mempunyai catatan. Kita tulis SU ya, yang artinya adalah skala utama. Jadi yang sebelah sini. Nah, SU dia berhenti di garis yang keberapa ini? Kita hitung bersama-sama. Dari 0 ke 1. 1, 2, 3, 4. Nah, dia berhenti pas di skala utama yang keempat. Garis keempat berarti 4,00 mm. Terus setelah itu kita menentukan skala noniusnya atau SN. Nah, skala nonius berarti satu garis atau garis yang berada di skala nonius, berarti skala nonius adalah skala putar itu tadi ya. Ya, dia sejajar dengan garis melintangnya skala utama. Ya, dia ternyata sejajar dengan garis ke-15. Di skala nonius berarti harus ada 0 komanya ya di depan, terus 15 mm. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal tambahkan saja 4 turun koma 15 mm. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran yang ada di papan, gambar yang ada di papan ini. Terus kita lanjut di gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar berikutnya ya. Pertama-tama kita tulis di buku atau di kertas SU, skala utama. Berapa ini skala utamanya? Kita hitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Loh, ternyata ada kelebihan. Bisa kita lihat di bawahnya. Ternyata dia kelebihan 0,50 itu tadi. Berarti 4 ya, 4 ditambah 0,50. Berarti hasilnya 4,50 mm. Ini adalah hasil dari pengukuran skala utamanya. Nah, baru kita menginjak di skala nonius. Skala nonius ternyata dia berhenti di sini antara 25 dan 30. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa skala nonius semakin ke atas itu akan semakin bertambah nilainya. Berarti dari 25 kita hitung 26, 27. Nah, 27 ini yang sejajar dengan garis skala utamanya.
kita tulis 27. Nah, jangan lupa di depannya ada 0 komanya. Ya, skala nonius jangan lupa depannya ada 0 komanya. Satuan milimeter. Dari sini kita tinggal menjumlahkan saja. 4-nya turun. Nah, 50 ditambah 27. Berarti 5 ditambah 2-nya sini ada 7. 7-nya turun. Satuannya milimeter. Nah, berarti hasil dari pengukuran yang kedua itu adalah 4,77 mm. Nah, seperti itu jika kita gambarkan di papan tulis dan gambar yang lebih besar. Baik, itu tadi adalah cara pengukuran menggunakan micrometer scope. Ya, saya sudah menjelaskan di papan tadi ada 2 contoh. Ya, dan terima kasih telah menonton atau menyimak video yang sudah saya buat. Semoga bisa menjadi edukasi buat kalian, ya khususnya untuk anak-anak SMK kelas 10, karena ini sangat penting sekali buat kalian. Ini untuk menunjang keberlangsungan belajar kalian hingga kelas 12 nanti. Oke, terima kasih, sampai jumpa, ketemu lagi di video-video selanjutnya.